Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan di hari puasa yang kesekian ini ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Bahwa Allah memerintahkan kita puasa Ramadan ini mengandung maksud adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua berpuasa itu dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Lantas kemudian kenapa kalau sudah menjadi orang yang takwa itu bagaimana? Allah akan memuliakan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi endingnya, kalau kita sudah bertakwa, maka Allah akan memuliakan kita. Menurut saya, di samping perintah puasa ini, di balik perintah puasa ini ada pesan moral bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin, bagi para ketua atau koordinator sebuah lembaga atau sebuah instansi, bahwa kita kalau sebagai pemimpin atau sebagai ketua atau sebagai kepala di suatu instansi, kalau memerintahkan anak buah atau memerintahkan bawahan, misalkan untuk mendatangi suatu kegiatan di luar kota, misalkan di Malang untuk menghadiri suatu seminar misalkan, di sini hendaknya diikuti dengan sarana dan prasarananya. Jadi tidak sekedar memberi tugas, pokoknya kamu datang ke sana untuk mengikuti seminar misalnya. Jadi kita harus diikuti dengan sarana dan prasarananya, yaitu seperti transportnya, uang sakunya dan lain sebagainya, agar yang diberi tugas ini bisa sampai ke tempat tugas yang diperintahkan. Sebagaimana Allah juga memberi contoh kepada kita tadi, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah itu memuliakan orang yang bertakwa, tetapi Allah tidak diam atau Allah tidak tahu-menahu, pokoknya kamu bertakwa akan saya muliakan, tidak begitu. Allah memberi sarana dan prasarananya agar orang itu menjadi bertakwa, yaitu puasa Ramadan. Nah, ini sekali lagi sebuah sindiran atau sebuah kritikan kepada kita semua sebagai pemimpin, sebagai ketua atau kepala, kalau memberi tugas kepada bawahan itu hendaknya diikuti, disertai dengan sarana dan prasarananya. Terkadang di lembaga keagamaan, misalkan lembaga organisasi keagamaan, itu
Misalkan seorang pemimpin itu biasanya akan mengadakan suatu kegiatan, misalkan Isra Mi'raj atau Maulid dan sebagainya, itu membentuk panitia. Ya sudah, pokoknya panitia ini tugasnya adalah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh ketua, tanpa tahu bagaimana dananya, apa yang dikerjakan, dan siapa nanti yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Itu pokoknya sudahlah, berahlah begitu saja. Hendaknya itu tidak seperti itu. Seorang pimpinan itu hendaknya kalau memberi tugas atau memberi perintah kepada bawahan, itu juga diikuti dengan sarana dan prasarananya. Misalkan kalau dibentuk suatu panitia, itu paling tidak itu ada arahan, kamu nanti bisa menggali dana dari sini, atau kamu bisa menghubungi ini, dan inilah kegiatannya nanti. Itulah sekelumit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.